Coba perhatikan. Orang-orang yang suka memberontak, hidupnya gak karu-karuan, saudara. Gak karu-karuan. Memang kelihatan sebentar enak. Lihat nanti endingnya mengerikan. Seperti orang Israel. Makanya kitab Ibrani katakan gini, saudara. Ibrani 13 ayat 17. Tadi tentang bagaimana tunduk kepada Allah. Sekarang bagaimana kita terhadap pemimpin rohani. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Kenapa harus tunduk? Alkitab katakan gini. Sebab mereka, para pemimpin ini, berjaga-jaga atas jiwamu. Iblis itu menyerang lewat jiwa, saudara. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara, perhatikan. Kita hidup di alam fisik. Di atas kita ini ada alam roh. Di baliknya itu ada kerajaan Allah. Di alam fisik ini, iblis itu bisa bebas menyerang kita, saudara. Tuhan tempatkan pemimpin rohani di atas kita. Untuk apa? Berjaga-jaga atas jiwa kita. Berjaga-jaga. Makanya kenapa saya selalu bilang gini sama jemaat yang sudah lama tidak datang gereja. Kalau memang kamu udah gak nyaman di sini, gak apa-apa, cari gereja lain. Tapi temukan gembala di mana kamu harus tunduk sama dia. Kenapa? Kalau kamu gak tunduk sama dia, engkau akan dipermainkan iblis. Kasihan kamu. Harus Tuhan tempatkan tudung rohani supaya iblis tidak bebas masuk kepada kita. Makanya ketika ada orang yang memberontak kepada pemimpin rohani, itu celah yang dibuka, payung perlindungan yang robek, sehingga iblis bisa menyerang dia dalam bentuk sakit penyakit, dalam bentuk kecelakaan, dalam bentuk ditipu orang, dalam bentuk bangkrut, apa saja. Sehingga apa? Hidup kita fokus menyelesaikan masalah ini. Kita gak fokus lagi mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya sampaikan ini bukan karena saya pemimpin. Sejak saya ikut Deka dan HB, saya diajarkan ini. Sampai detik ini, saya tetap submit dengan pemimpin saya, Bapak Sony Pilongo. Sampai detik ini saya belum pernah sekalipun membantah beliau. Karena saya tahu dia berjaga-jaga atas jiwa saya. Dan dia setiap hari berdoa bagi saya. Itu yang membuat saya bisa bertahan sampai sekarang ini. Ada banyak kuasa kegelapan yang bisa menyerang saya, menghancurkan saya, menipu saya. Tapi ada Bapak rohani saya yang setiap hari berdoa bagi saya. Kadang saya tidak setuju dengan keputusan beliau. Saya kadang gak cocok. Karakter beliau plekmatik, saya ini kolerik. Waduh, itu orang bilang jaka sembung naik ojek, kagak nyambung Jack, saudara. Tapi saya tahu dia berjaga-jaga atas jiwa saya. Makanya sewaktu-waktu kalau dia bilang free ini siapa, saya bilang saya tahu itu. Saudara, mari, ketika kita nggak tunduk sama Tuhan, kita sedang memberikan hidup kita dipermainkan oleh iblis. Tunduklah kepada Allah, baru lawan iblis. Jangan kita memberontak sama Allah lawan iblis, babak belur, saudara. Babak belur. Itu yang terjadi sama orang Israel, saudara. Mereka memberontak sama Tuhan, mereka memberontak sama Musa. Akhirnya apa? Orang Amalek serang mereka, saudara. Serang mereka.